Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal mengenai bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita lanjutkan masih pada materi bentuk akar. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bentuk akar ini akan kita bagi menjadi 3 ya. Ada menyederhanakan bentuk akar, operasi bentuk akar, dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal mengenai menyederhanakan bentuk akar. Jadi sekarang kita masuk pada soal-soal operasi bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal, kita ingat kembali dulu operasi bentuk akar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jika ada P akar R ditambah Q akar R, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk P ditambah Q akar R. Jadi bisa kita jumlahkan di sini koefisien dari akar R di sini P dan koefisien akar R di sini Q. Jadi P ditambah Q akar R. Begitu juga dengan P akar R dikurang Q akar R. Bisa kita kurangkan P dikurang Q akar R. Nah, tapi di sini ada syaratnya ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat kita lakukan jika akarnya sejenis. Ya, di sini akarnya harus sama atau bilangan di dalam tanda akarnya harus sama. Jika berbeda, maka tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu tolong diperhatikan. Perhatikan akarnya, jika akarnya sama bisa kita jumlahkan atau kurangkan, tapi jika akarnya berbeda tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Selanjutnya operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Di sini ada sifatnya ya. Jadi ada A dikali B akar C itu sama dengan A dikali B akar C. Jadi A bisa kita kalikan dengan B, tapi jangan dikalikan A dengan C ya. Jadi A dikali B saja akar C. Kalau ada P akar Q dikali Q akar S, di sini akarnya berbeda dan juga ada koefisiennya ya. Jadi yang kita kalikan P dikali Q, ini ya, P dikali Q, kita kali dengan akar R dikali S. Jadi koefisien dengan koefisien, lalu akarnya dengan akar. Bilangan di dalam akar dengan bilangan dalam akar. Jadi akar dari R kali S. Oke, jika pembagian juga sama, akar R dibagi akar S itu sama dengan akar R dibagi S. Nah, misalkan ada koefisien di depan akar R ini ya, misalkan ada P akar R per Q akar S. Itu juga bisa kita bagi P dibagi Q akar R dibagi S. Jadi koefisien bagi dengan koefisien, bilangan di dalam akar kita bagi dengan bilangan dalam akar. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada contoh soal pertama. Di sini ada 2 akar 12 dikurang 5 akar 3. Nah, perhatikan di sini ini ada akar 12. Akar 12 ini bisa kita sederhanakan. Jadi harus kita sederhanakan dulu akar 12 ya. Tidak bisa langsung kita kurangkan karena akarnya berbeda. Jadi kita cari, kita sederhanakan akar 12. Ini caranya seperti sebelumnya ya. 12 kita cari 2 dikali 6, 4 dikali 3. Yang bisa kita tarik adalah 4. Ini 2 kali 6 tidak bisa. Jadi kita ganti di sini sama dengan 2 akar 4 dikali 3 dikurang 5 akar 3. Jadi di sini akar 4 itu adalah 2. Bisa langsung kita
kita buat di sini 2 dikali 2 akar 3 dikurang 5 akar 3. Datangnya 2 akar 3 ini, Ibu harap Ananda sudah paham. Jika belum paham, silakan ulangi lagi video sebelumnya mengenai menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi di sini langsung 2 kali 2 4 akar 3 dikurang 5 akar 3. Nah, perhatikan di sini akar 3, di sini juga akar 3. Karena akarnya sudah sama atau sejenis, baru bisa kita kurangkan koefisiennya. Jadi 4 dikurang 5 ya. Boleh ditulis 4 dikurang 5 akar 3. 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1 akar 3. Jadi satunya tidak usah dituliskan ya. Cukup negatif akar 3. Oke, sampai di sini selesai. Next. Nomor 2, akar 75 dikurang akar 48 ditambah akar 28. Oke, di sini berarti kita harus menyederhanakan ketiga bentuk akar ini ya. Pertama 75. 75 ini 3 dikali 25. 5 dikali 15. Nah, 2 ini saja ya. Bisa kita tarik akarnya adalah 25. Jadi akar 75 kita ganti ini sama dengan akar 3 dikali 25 dikurang 48. Ini 2 dikali 24, 3 dikali 16, 4 dikali 12, 6 dikali 8. Ini tidak bisa, 16 bisa, 4 bisa, ini tidak bisa. Kita pilih 3 kali 16. Jadi 3 dikali 16 ditambah 28 itu 2 dikali 14, 7 dikali 4. Jadi kita pakai 7 dikali 4. Atau 4 kali 7 juga sama ya, 4 kali 7. Sama dengan akar 25 ini adalah 5 ya. Jadi ini sama dengan 5 akar 3 dikurang akar 16 itu 4. Jadi 4 akar 3 ditambah akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 7. Dari mana datangnya 5 akar 3, 4 akar 3, 2 akar 7? Jika masih belum paham, silakan ulangi video sebelumnya mengenai menyederhanakan bentuk akar. Kita lanjut saja. Di sini kita perhatikan bentuk akar yang sejenis ya. Yang sejenis di sini ada akar 3 dengan akar 3. Sedangkan akar 7 dia berbeda sendiri ya. Nah, berarti yang bisa kita kurangkan hanya 5 dikurang 4. Jadi 5 dikurang 4 akar 3 ditambah 2 akar 7. Jadi di sini 2 akar 7-nya cukup kita jumlahkan seperti ini. Kita tuliskan saja. Ini sama dengan 5 dikurang 4 1, jadinya akar 3. 1 akar 3. Satunya tidak ditulis. Ditambah 2 akar 7. Nah, jika sudah seperti ini, akarnya sudah berbeda, berarti sudah tidak bisa kita jumlahkan. Berarti di sini selesai. Hasilnya adalah akar 3 ditambah 2 akar 7. Oke, next. Nomor 3, 4 akar 3 dikali akar 3 dikurang akar 2. Nah, jika ada perkalian seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kalikan terlebih dahulu 4 akar 3 ke dalam kurungnya, atau kita buka kurungnya dulu ya. Jadi 4 akar 3 dikali akar 3. 4 akar 3 dikali akar 3 dikurang 4 akar 3
dikali akar 2. 4 akar 3 dikali akar 2. Dengan di sini koefisiennya 4, di sini 1, 4 kali 1 4 akar 3 kali 3 9 dikurang 4 dikali 1 4 akar 3 kali akar 2, hasilnya akar 6. Jadi 4 akar 3 kali 2 6. Nah, perhatikan lagi akar 9 di sini bisa kita tarik akarnya ya. Jadi 4 akar 9 itu sama dengan 3. 4 kali 3 dikurang 4 akar 6. 4 kali 3 12 dikurang 4 akar 6. Jadi di sini sebenarnya sudah selesai, tapi bisa kita sederhanakan lagi. Bisa kita sederhanakan 12 dan 4 ini bisa sama-sama kita bagi 4. Jadi kita keluarkan 4, kita buka kurung, 12 bagi 4 3. Ini dikurang 4 bagi 4 1, jadi dapatnya akar 6. Jadi 3 dikurang akar 6. Oke, sampai di sini baru paling sederhana ya. Baru selesai. Nah, perhatikan di sini ada akar 3 kali akar 3. Ingat untuk memudahkan Ananda nanti jika ada akar A dikali akar A. Ya, jadi jika ada akar sejenis yang dikalikan itu akan sama dengan A ya. Nah, jadi nanti jika ada perkalian akar sejenis ini Ananda bisa langsung tahu ya. Tidak perlu lagi dikalikan A dikali A nya. Cukup kita ganti menjadi A ya. Akar A kali akar A sama dengan A. Oke. Nomor 4 ada akar 5 ditambah akar 6 dikali akar 5 dikurang akar 6. Perhatikan di sini bentuk soalnya. Bentuknya hampir sama, yang membedakan cuma tandanya, operasinya. Tanda operasinya di sini jumlah, ini kurang. Oke, di sini jika kita misalkan ya akar 5 itu dengan A, akar 6 itu dengan B, berarti bentuknya nanti menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, bentuk seperti ini nanti bisa kita dapatkan hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Karena A ditambah B dikali A dikurang B adalah jabaran atau faktor dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi jika ada bentuk seperti ini, Ananda cukup langsung ganti menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi di sini bisa kita langsung ganti menjadi A-nya tadi kita misalkan akar 5. Jadi akar 5 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat. Hasilnya adalah akar 5 dikuadratkan. Ingat kembali sifat jika ada akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Atau akar A dikuadratkan ini artinya kan akar A dikali akar A. Itu sama dengan A ya. Jadi bisa kita ganti akar 5 dikuadratkan hasilnya adalah 5 dikurang akar 6 dikuadratkan hasilnya 6. Hasilnya adalah 5 kurang 6 negatif 1. Nah, jadi ini cara mudahnya. Tapi jika Ananda mau menggunakan cara perkalian seperti biasa boleh juga ya. Cara kedua. Tapi ini caranya lebih panjang ya, jalannya lebih panjang. Jadi akar 5 ditambah akar 6 kali akar 5 dikurang akar 6. Nah, sini kita kalikan satu persatu ya. Akar 5 kita kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Lalu akar 5 kita kali negatif akar 6 hasilnya negatif akar 5 kali 6.
Lalu akar 6 kali akar 5. Ini sama-sama positif, jadi ditambah akar 6 dikali 5. Lalu akar 6 dikali negatif. Akar 6 hasilnya negatif. Akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Jadi 5 dikurang 5 kali 6 30, jadi akar 30 ditambah ini juga akar 30 dikurang 6. Akar negatif akar 30 ditambah akar 30, ini hasilnya 0 ya. Jadi tersisa di sini 5 dikurang 6. 5 dikurang 6 hasilnya negatif 1. Nah, hasilnya juga sama. Jadi bisa Nanda gunakan sifat lalu selesaikan seperti ini, atau gunakan cara perkalian biasa seperti ini boleh juga. Silakan pilih mana cara yang paling mudah menurut Nanda masing-masing. Oke, untuk soal nomor 5 di sini 8 dikurang 2 akar 6 dikali 8 kurang 2 akar 6. Nah, perhatikan bentuknya di sini sama ya. Tandanya juga sama-sama kurang. Ini juga 8, sama-sama 8, 2 akar 6 juga sama-sama 2 akar 6. Kalau bentuknya seperti ini, tandanya sama, maka kita kalikan seperti biasa saja ya. Jadi kita kalikan satu per satu. Sama dengan 8 dikali 8, 64. 8 dikali negatif 2 akar 6, jadi 8 kali 2 16. Karena di sini negatif ya, jadi kurang 16 akar 6. Ini negatif 2 akar 6 kali 8 dikurang 16 akar 6. Ini ya tadi ya, negatif 2 akar 6 kali 8. Selanjutnya negatif 2 akar 6 kita kali negatif 2 akar 6. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Akar 6 kali akar 6 sama dengan akar 36, berarti sama dengan 6 ya. Ingat kembali tadi akar A kali akar A itu sama dengan A. Jadi akar 6 kali akar 6 itu sama dengan 6. Kita lanjutkan 64. Ini negatif 16 akar 6 dikurang 16 akar 6. Di sini karena akarnya sama-sama akar 6, berarti negatif 16 kita kurang 16 itu sama dengan negatif 32. Jadi kurang 32 akar 6. Akar 6-nya jangan lupa. Lalu ditambah 4 kali 6 24. Nah, di sini yang bisa kita jumlahkan adalah 64 ditambah 24. Hasilnya 88 dikurang 32 akar 6. Nah, karena 88 dia tidak punya akar dan di sini dia ada 32 akar 6, maka mereka berdua ini tidak bisa kita kurangkan ya. Jangan Ananda kurangkan 88 dikurang 32, dapatnya 56 Bu. Jadi dapatnya 56 akar 6. Tidak boleh ya, karena mereka tidak bisa dikurangkan. Nah, caranya gimana? Caranya kita cukup menyederhanakan saja. Di sini 88 sama 32 sama-sama bisa dibagi 8. Jadi kita keluarkan 88 bagi 8 11. Ini dikurang 32 dibagi 8 4 akar 6. Nah, sampai di sini saja selesai ya. Jangan dikurangkan pula 11 kurang 4. Mereka tidak sejenis, jadi tidak bisa dikurangkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.